Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, jamaah Masjid Husnul Khatimah, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita kemudahan untuk selalu beribadah. Kita seperti before after ya, bertemu dengan Ramadan sebelum dan sesudah. Dan alhamdulillah kalau kita bisa selalu dalam keadaan belajar, beribadah. Dan sebenarnya istiqamah ini yang susah. Kalau orang bisa semangat kadang-kadang gitu. Nah, ini banyak orang yang bisa begitu. Tetapi yang mahal ketika seseorang bisa menjaga rutinitas ibadahnya tidak ketinggalan. Dan tanda Ramadan diterima adalah ketika seorang bisa menjaga istiqamahnya dalam beribadah. Tidak usah banyak-banyak. Para ulama bilang, ketika kita ingin menjadi orang yang menjaga ibadah kita, tidak usah banyak-banyak. Yang wajib paling tidak. Dan yang paling kelihatan, sholat. Ya. Tidak usah banyak-banyak ibadahnya itu. Sholat sudah. Sholat fardu itu kelihatannya dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Maka sebelum Ramadan saya ingatkan, banyak kaum muslimin punya target yang terlalu berlebih. Saya mau i'tikaf di Masjidil Haram, saya mau umrah, saya mau sedekah begini, saya mau baca Quran sampai khatam. Tapi sholat fardunya ketinggalan. Ini kebalik. Kalau ada orang tidak ada ibadah istimewa kecuali dia berusaha sholat 5 waktu tepat waktu dan berjamaah di masjid, itu paling istimewa sudah. Ya, bahkan kita kebalik kalau terlalu semangat untuk i'tikaf, malam hari tidak tidur, sholat subuhnya kebablas, atau sholat zuhurnya juga ketinggalan. Baik, sekarang Ramadannya selesai. Ramadannya selesai dan dari hari pertama kita masuk ke bulan Syawal akan menunjukkan apakah Ramadan kita sukses atau tidak. Kalau seandainya orang bisa berusaha menjaga kontinunya dalam ibadah. Sholat malam kemarin di waktu Ramadan kita sebagian kaum muslimin sampai double bisa itu. Ya kan, tarawih, habis tarawih malamnya masih tahajud lagi. Ini sebagian kaum muslimin sampai tidak sedikit masjid-masjid terapkan i'tikaf sambil sholat malam. Penuh itu. Laporan DKM itu Masya Allah kita habis sekian bungkus untuk sahur bersama. Masya Allah, ini membahagiakan sekali. Nah, biasanya setelah Ramadan sholatnya berkurang tuh. Sholat tahajudnya 1 rakaat aja enggak gitu. Untuk sholat malam tahajud kan, tahajud itu kan 11 rakaat kalau bisa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi SAW tidak pernah nambah sholat malam di Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Enggak usah 11 rakaat sudah, 3 rakaat, 2-nya tahajud, 1-nya witir. Itu kalau nggak diperjuangkan nggak jadi itu. Ya, banyak bolongnya. Padahal cuma segitu. Sebagian ulama mengatakan kalau sholat 1 rakaat itu makruh. Kalau tidak salah mazhab Hanafi ya, mereka mengatakan kalau sholat cuma 1 rakaat makruh. Padahal boleh. Boleh. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat cuma 1 rakaat. Tapi Nabi SAW selalu qiyamul lail, setelah itu baru ditutup dengan witir. Tapi kalaupun seandainya ada orang memang waktunya mepet, bangun sudah hampir azan gitu. Kalau biasa di masjid-masjid kampung itu sudah tarhim ya, sudah salatu wassalamu alaihi, itu kan gak cukup untuk tahajud lama-lama itu. Baik, salat 1 rakaat aja masih mending daripada enggak sama sekali. Nabi SAW kasih kesempatan, kalau kita khawatir tidak bangun, bangunnya sudah azan terus begitu, ya sudah, kata Nabi SAW, man khafa alla yaquma akhiral lail falyutir awwalah. Yang takut tidak bangun di akhir malam, witirnya sebelum tidur tidak ada masalah. Ya. Bahkan ini yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sampai mati katanya.
Beliau mengatakan awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath la ad'uhunna hatta amut. Aku dikasih pesan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Tidak akan aku tinggalkan sampai mati. Di antaranya wa an utir qabla an anam. Aku disuruh untuk salat witir sebelum tidur. Boleh, enggak ada masalah. Seperti tarawih itu kan sama tahajud itu. Jadi kalau kita mau witir sebelum tidur pun tidak jadi soal. Tapi kata Nabi SAW, وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلِ. Orang yakin mau bangun malam insyaAllah, karena dia bisa pasang alarm, dia bisa tidur di awal, dan memang dia bisa membiasakan diri bangun lebih awal. Sudah diakhirkan saja sholatnya, karena sholat akhir malam itu lebih afdal disaksikan para malaikat. Nah, kadang ada orang punya niat begitu, dapat pahala niat terus gitu. Nah, jadi niat insya Allah bisa, pasang alarm dimatikan, nggak nyadar tuh. Nah, sudah pesan sama orang, ayo siapa yang duluan bangun, bangunin yang lain gitu. Jangankan sholat malam, sahur aja bablas gitu. Ya, tapi yang jelas kita katakan ini semua sholat sunnah. Kalau seandainya kita masih sering bolong-bolong itu, yang mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk memperbaiki. Tapi minimalnya sholat fardu jangan ketinggalan. Ya, sholat fardu itu sudah nggak ada tawar menawarnya lagi. Baik, ikhwas sekalian, meraih pengawalan Allah. Orang itu kalau dikawal sepertinya terhormat sekali. Ya. Kadang orang nggak khawatir bakal disalahin orang juga. Ya, tapi status. Ya. Jadi orang kadang-kadang mengawal itu intinya biar selamat. Tapi orang juga nggak selamat, tidak khawatir juga pengen dikawal. Dia siap untuk bayar orang agar dia terhormat dikawal itu. Saya pernah dengar nih katanya wallah alam ya. Orang itu kalau perwira, ya, dia meskipun pensiun rumahnya dikasih pengawal katanya. Dan itu menghormati jasa dia katanya ya. Dan subhanallah, orang kalau jalan sendiri tidak dikawal, insya Allah kalau tidak ada masalah sama orang, aman-aman aja. Ya. Yang perlu dikawal itu kan orang takut sebenarnya. Di dalam Islam sejarahnya tidak ada dikawal-kawal itu para pimpinan. Pengawalan pertama di zaman Muawiyah. Antum tahu Muawiyah itu bukan khalifah pertama. Bahkan beliau bukan khalifah tetapi raja. Karena Nabi SAW menyatakan al-khilafatu fi ummati 30 sanah fama ba'daha muluk. Jadi khilafah di umat Islam ini hanya 30 tahun. Setelah 30 tahun berubah menjadi raja. Ini dalam hadis yang sahih demikian. Sehingga 30 tahun itu lengkap dengan berakhirnya kepemimpinan 4 orang, ditambah yang kelima Hasan bin Ali. Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, kemudian Uthman sekitar 13-an tahun ya, atau 15-an tahun begitu. Setelah itu sisanya 5 tahun yang ada di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tersisa 6 bulan. Tersisa 6 bulan dipimpin oleh Hasan bin Ali. Setelah itu beliau mundur. Setelah itu diganti oleh Muawiyah. Muawiyah itu sudah raja. Muawiyah ini beliau tinggal di daerah Syam. Sejak menjadi gubernur beliau menyiapkan pengawal. Dan itu memang tujuannya untuk menumbuhkan kewibawaan. Umar bin Khattab khalifah, datang ke Syam nemuin Muawiyah. Sampai sana disiapkan pengawalan yang luar biasa, gegap gempita. Ini kata Umar bin Khattab, ini apa-apaan ini? Enggak biasa. Umar bin Khattab jalan sendirian aja, tidur di bawah pohon, ketemu orang juga biasa. Ini dia ditakuti sama setan juga. Enggak usah takut, dia datang ke rumah angker itu setannya yang pergi. Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan, ma salakta fadiyan, ma salakta fajjan walaqiyaka syaitan fajjin illa salaka fajjan ghaira fajjik. Dalam hadis yang sahih, kalau kamu lewat di satu gang gitu, kok di situ ada setannya cari gang yang lain gitu. Tuh, itu kurang khawatirnya gimana itu? Enggak perlu pakai pengawalan, setannya butuh pengawalan ketemu Umar. Ya. Tapi ketika datang ke Syam, ketemu Muawiyah. Ditanya, ini Muawiyah apa-apaan ini? Nah, dia mengatakan, kita ini di daerah Syam. Di daerah banyak orang-orang Nasara Romawi. Mereka menghargai sekali seorang pejabat yang dikawal. Dan saya sengaja seperti ini biar mereka menghormati kita. Tapi kalau antum minta dibubarkan, saya siap bubarkan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya akan
membiarkan, saya tidak akan perintahkan kamu membubarkan dan saya tidak akan melarang kamu. Tapi yang jelas Umar bin Khattab nggak biasa seperti itu. Nah, kemudian pengawalan ini mulai dilakukan di orang-orang Arab pada saat banyak terjadi pembunuhan. Umar bin Khattab dibunuh ketika sholat subuh. Kemudian Uthman dikepung, diberontak sampai akhirnya dibunuh. Zaman Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Hasan bin Ali terbunuh, Husain bin Ali terbunuh. Sejak saat itu mulailah ada pengawalan yang memang betul dilakukan terus-menerus. Nah, ini kalau pengawalan itu karena dibutuhkan. Kadang orang ya status itu tadi. Ya, orang itu jalan kalau ke pasar sama orang yang bareng-bareng banyak itu kayak gimana gitu. Nah, ini sebagian tokoh agama kadang-kadang pengen dikawal sama muridnya gitu. Kayak seolah-olah wah gitu ya. Padahal sebenarnya justru kayak begitu dihindari oleh para ulama salaf dulu. Dihindari. Dan ini dilakukan oleh para ulama zaman sekarang. Saya sering melihat sendiri Imam Masjid Nabawi, pimpinan Imam Masjid Nabawi, Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi itu, beliau punya pengajian. Kalau beliau akan ngimami dari tempat masjid imam itu, dari tempat imam keluar, memang sudah ditentukan oleh pemerintah, SOP-nya memang harus ada pengawal. Ya sudah, ada pengawal yang berdiri enggak sholat itu di mihrab begini, ada yang berdiri di situ. Ada yang berdiri di situ, ada yang berdiri di belakang, di tengah-tengah shaf begitu, jagain imamnya. Memang SOP-nya seperti itu. Baik lagi Masjidil Haram yang lebih banyak ya tempatnya. Tapi kalau pengajian, beliau kan keluar tuh, jalan di majelis yang di perluasan tuh. Nah, beliau itu bawa kitabnya sendiri, bawa sandalnya sendiri, ada pengawalnya ditinggalin tuh. Sering itu. Nah, kita lihat beliau ketika ngisi pengajian, pengawalnya ditinggalin sama beliau. Dan ada orang-orang datang gerombol itu beliau tinggalin cepat. Ini juga pernah dilakukan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu kalau murid-muridnya berjalan di rombongan di belakang itu, noleh beliau. Kalian mau nanya apa enggak? Kalau mau nanya silahkan tanya sekarang. Kalau enggak saya pengen jalan sendiri. Bahkan dulu di zaman tabi'in, ada seorang alim, dia ketika di majelis begini bubar, diikuti murid-muridnya. Umar bin Khattab lihat dipukul itu pakai tongkatnya. Umar bin Khattab kemana-mana suka bawa tongkat. Ketika itu dipukul-pukul. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, kamu enggak takut? Hadis Nabi SAW, innahu madhallatun littabi' wa fitnatun li al-matbu'. Kondisi seperti ini terkadang membuat orang yang diikuti itu terlena. Dia bangga sekali dikawal, diikuti orang gitu. Sementara itu ada kehinaan untuk orang yang ngawal gitu. Harus ngikut, padahal mereka enggak punya kebutuhan. Kalau mau tanya sudah. Tapi kalau enggak, ngapain harus ngikutin orang gitu. Sehingga yang seperti ini sebenarnya dihindari kondisi yang memang hanya gimmick atau topeng begini, dihindari oleh para ulama. Jadi kehormatan itu didapatkan bukan dari sisi penampilan. Nah, kalau sekarang ada orang ilmunya sedikit, biar kelihatan banyak gitu, akhirnya kemana-mana bawa murid, kemana-mana bawa pengawal kayak gini kan malah tidak etis sebenarnya dari pandangan syariat. Tetapi kalau yang ngawal Allah, wah ini memang beda ya. Yang ngawal malaikatnya. Nabi SAW kemana-mana itu dikawal. Nabi SAW lewat, di atasnya ada awannya. Kemudian beliau akan diserang sama si Abu Jahal itu. Ternyata Abu Jahal enggak jadi, mundur. Kenapa? Enggak tahu, saya melihat ada makhluk gede siap menerkam gitu. Kata Nabi SAW, ini kalau lewat nekat maju ke dalam dipatahkan lehernya itu. Pada malaikat sudah enggak sabar lagi. Padahal beberapa penyiksaan sempat terjadi. Nabi SAW sholat ditaruhin usus onta gitu. Itu kejadi. Tapi ketika dia mau pengen meletakkan kakinya di atas kepala Nabi SAW, oleh malaikat ya dijewer ya, macam-macam gitu. Artinya ada orang dikawal seperti itu. Dan memang Allah Azza wa Jal menyediakan pengawalan dari malaikat untuk hamba-hamba Allah. Dalam sebuah riwayat, tafsir dari firman Allah, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi Allah memiliki mu'aqqibat yang menjaga seseorang di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Tapi nanti kalau sudah Allah tentukan orang ini mati, maka malaikat sudah ngerti, oh ini sekarang sudah
tidak perlu dikawal lagi, ditinggal. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, humul malaikah yahfazuna bi amrillah fa idza ja'al qadar khallau anhu. Itu malaikat yang Allah ciptakan. Allah tugaskan untuk menjaga seseorang. Kalau sudah takdirnya mati, sudah mereka akan tinggalkan orang itu, kecelakaan kayak dibunuh atau memang orangnya sakit dan seterusnya. Tapi selama memang orang ini masih ada umurnya, Allah ciptakan malaikat untuk jaga dia. Ada yang dijaga, ada yang tinggalin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuat orang tidak terjaga sama sekali. Ya, baik. Ini sebenarnya disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ketika mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Satu saat Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi SAW. Ibnu Abbas ini sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil. Paman Nabi SAW namanya Abbas, punya anak Al-Fadl, punya anak Abdullah. Nah, dua-duanya ini alim, dua-duanya ini Habib kalau kita bilang ya. Karena sepupu Nabi SAW beneran itu sudah nggak ada polemik-polemik nasab, nggak ada. Ini betul-betul Habib ini. Ya, ini Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi SAW. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda. Dipanggil seperti itu karena memang kecil. Jadi Ibnu Abbas itu ketika Nabi SAW wafat, umur beliau baru saja dikhitan. Dan para ulama menyebutkan dulu di kalangan para sahabat, mengkhitankan anak itu biasanya kalau sudah baligh, menjelang baligh. Kira-kira anak yang baligh itu sekitar usia 12, 13. Nah, itu dikhitan. Ibnu Abbas cerita, tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana khatin. Nabi SAW wafat itu ketika saya baru saja dikhitan. Itu wafatnya. Ibnu Abbas baru umur 12 tahun. Berarti kejadian ini anggap 2 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Berarti usia beliau sekitar 10 tahun, 11 tahun. Anak kecil itu. Tetapi Nabi SAW menasihati. Dengan nasihat untuk orang tua. Zaman sekarang, nasihat yang terlalu berkaitan dengan akhirat, kalau anak kecil dikasih kayak gitu, kayak nggak nyambung ya. Anak lagi main kelereng, lagi main game gitu. Nak sini. Kamu nanti ditanya sama malaikat begini. Nggak ada orang tua kayak gitu tuh. Padahal itu penting sekali. Anak kecil diingatkan akhirat, nyantol di sini. Kalau orang sudah banyak dosanya, diingatkan kayak gitu, itu yang nggak perhatian. Tapi kalau anak kecil dikasih peringatan, diajarin untuk agamanya, bagus banget. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan pendidikan agama untuk anak kecil itu semakin cepat semakin bagus. Ya, bahkan ketika pertama bisa ngomong, anak kecil ditalqin untuk mengatakan tauhid la ilaha illallah, bagus banget. Ya, Ibnu Qayyim ini punya buku khusus untuk pendidikan anak, namanya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Ini untuk pendidikan anak. Beliau mengatakan fa idza kana zamanu nutqihim falyulaqqanu la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mulai bisa berbicara, ditalqin la ilaha illallah, agar mulut mereka anak kecil ini terbiasa dengan kalimatut tauhid. Wal yakun awwala ma yaqra'u masami'ahum ma'rifatullah. Hendaklah yang pertama mereka dengar dari orang tuanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak disia-siakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil dinasihatin. Abdullah bin Umar sama masih kecil. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ini sahabat-sahabat junior. Tapi ternyata nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat sampai sekarang. Diriwayatkan oleh mereka. Apalagi Ibnu Abbas ini sampai akhirnya beliau panjang umur. Beliau ini wafat dengan usia yang agak panjang, sekitar 80-an, bahkan beliau sampai buta. Sampai buta. Nah, ini hadis yang beliau riwayatkan ini, beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat aku dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikasih pesan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Ana mau ngasih kamu nasihat. Dan ini dijadikan sebagai muqaddimah, biar anak kecil juga perhatian gitu. Kalau mau dinasihatin. Kemudian dikatakan, "Ihfazillaha yahfazka." Kamu jaga perintah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha tajidhu amamak atau tajidhu tujahak. Kamu bisa menjaga perintah Allah,
syariatnya, maka Allah akan ada di depan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah. Ini kan isinya tauhid semua kan. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kecil dinasihatin kayak begitu, kayaknya kita itu nyangkanya kayak belum nyambung gitu. Padahal itu tergantung bagaimana bahasanya ya. Tapi anak kecil kalau dibilang kamu kalau rajin nanti dapat makanan yang kamu mau itu di surga. Surga itu wah enak sekali. Kan bisa dengan bahasa mereka, tetapi memberikan motivasi dengan itu. Awas jangan bantah orang tua, Allah enggak suka. Jadi kecil itu anak sudah punya pandangan. Ini Allah suka, Allah enggak suka. Kemudian dikatakan, Allah itu di langit. Allah itu di langit, di atas sana. Dan dalam bahasa Arab, orang semakin mulia itu suka tempat yang tinggi, bukan tempat yang rendah, apalagi tempat tersembunyi. Ya, sampai ketika Arab Saudi ini membangun kerajaan di atas gunung. Antum tahu kan itu di Madinah ada istana di atas gunung itu. Nah, ini ada anak kecil dari Yaman. Dia membuat syair memuji raja. Ini dikatakan, saya tahu engkau suka dengan tempat tinggi karena engkaulah Saqr. Saqr itu burung elang dan itu adalah lambang kekuatan. Engkau adalah Saqr, engkau adalah burung elang dan engkau suka ketinggian. Dikasih hadiah itu banyak. Jadi tempat tinggi itu terhormat di dalam bahasa Arab. Dan ditegaskan lagi dalam Al-Quran, Allah memang di atas. Allah di atas langit. Allah di atas arsy. Tetapi Allah mendengar ketika kita berdoa, Allah mengawasi kita. Kita enggak bisa sembunyi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa jangan sembunyi-sembunyi, batal ya. Nah, kayak begini, anak kecil kan suka main-main. Saya ingat itu waktu saya SD. Kayak kelas 5, kalau kelas 6, kelas 5 gitu. Kita suka disuruh untuk ikut-ikutan jualan tuh. Jualan makanan tuh, makanan yang dikasih daun pisang itu. Nah, di dalamnya itu ada kuahnya itu. Makanan terus ada santannya. Itu teman-teman SD saya itu sebelum jualan diminum itu santannya itu diminum. Anak bilang, ini puasanya gimana ini anak-anak. Kita di rumah enggak pernah ada kayak begitu. Di rumah itu kita ya sudah puasa gitu. Kalau memang kita enggak kuat ya sudah batal terang-terangan. Enggak pernah ada orang sembunyi-sembunyi gitu batal terus nanti dibilang saya puasa. Itu enggak ada, kita enggak ngerti kayak gitu. Tapi itu tergantung pendidikannya. Anak ingat waktu saya masih kecil sekali, anak aja sudah sampai lupa itu kejadiannya. Waktu itu kita masih TK sama orang tua sudah suruh puasa gitu. Sang kita nggak ngerti gitu. Akhirnya saya pengen batal, saya masukkan kepala ke dalam lemari gitu. Kemudian saya minum di situ. Ini orang tua ngelihat dari belakang, ini ngapain bocah nih? Ternyata minum di dalam. Tapi itu anak nggak ingat itu, nggak ingat. Setelah kita sudah besar gitu, sudah kita ngertinya puasa itu ya nggak makan gitu. Meskipun nggak ada orang yang melihat. Tapi maksudnya anak kecil itu bisa ditanamkan dari kecil. Awas ya, Allah lihat. Allah lihat. Dan anak pernah ceritakan barangkali di beberapa negara Arab, anak kecil yang belum bisa berpikir ditanya, "Nak, Allah di mana, Nak?" Dia jawabnya, Allah di mana-mana. Ini nggak nalar. Ya. Ini nggak bisa dinalar. Anak kecil itu tidak paham Allah di mana-mana, itu nggak bakal. Ya. Karena selain itu tidak ada korelasinya dengan masuk akal atau tidak. Dalil pun tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan Allah di mana-mana, nggak ada itu. Sebagaimana juga anak kecil nggak ngerti Allah itu kalau ditanya di mana kamu, di mana Allah, nggak ngerti. Berarti ini ditalqin, padahal itu salah. Itu salah. Yang benar Allah di atas. Allah di atas arsy dan Allah di langit. Dikatakan dalam Al-Quran, "A'amintum man fis sama'." Apakah kalian merasa aman dari pengawasan Allah yang ada di langit? Ini di langit itu. Belum lagi Allah Azza mengatakan, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah betul-betul bertempat di arsy. Nah, anak kecil enggak ngerti kayak gitu, minimalnya ditalqin dengan sesuai syariat. Tapi itu di negara Arab itu ada yang sampai anak kecil ditanya Allah di mana? Di mana-mana. Berarti kan talqinan itu berhasil. Pendidikan untuk ditalqin itu berhasil, padahal keliru. Maka orang yang paham akidah dari kecil anak ditanamkan. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Nak,
Kamu kalau bisa menjaga peraturan Allah, Allah jaga kamu. Ya. Kemudian dikatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Dikatakan kalau kau minta tolong sama Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka bi syai'in illa bima kataballahu lak. Ketahui nak ya, kalaupun semua orang kerjasama sepakat untuk bikin pengen ngasih kamu biar kamu berhasil, mau kamu dijadikan orang yang top, mau dibuat terhormat, mau dikasih apa-apa gitu, semua orang kerjasama sepakat gitu, tidak bakal sukses kalau Allah belum takdirkan. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, orang pengen mencelakakan kamu, sekongkol bikin skenario. Ketahuan juga kan, banyak orang bikin skenario itu. Tapi orang sekongkol mau bunuh kamu atau mencelakakan kamu, tidak bakal berhasil kecuali kalau memang Allah sudah takdirkan. Kalau belum takdirkan enggak bakal itu. Nah, kemudian Nabi SAW menyatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Semua sudah ditulis di dalam catatan takdir lauh mahfuz. Dalam riwayat lain dikatakan, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Kamu kalau pengen kenalan sama Allah, untuk menjaga, menunjukkan kesungguhan ibadah kepada Allah, pas kita lagi bukan kepepet. Kalau orang kepepet, doa sampai nangis-nangis itu banyak. Tapi yang susah itu kalau ada orang tetap ibadah ketika dalam kondisi lapang, lengang, tidak ada masalah. Makanya kita katakan syukur sama sabar itu sama-sama susahnya. Kalau kita ditawari, kita mau dijadikan sama Allah orang miskin, banyak musibahnya, tapi kita sabar. Sama kita jadi orang kaya, gampang hidupnya, tapi kita bersyukur. Milih yang mana kira-kira? Milih yang miskin? Gak yakin kalau kayak gitu sih. Milih yang miskin tapi sabar ya, Masya Allah. Ya kita mending gak saya jadi orang yang sukses aja tapi bersyukur gitu. Ya pengennya kayak gitu. Tapi para ulama mengatakan ini sebenarnya dua ibadah yang sama ini levelnya, sama-sama susahnya. Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, padahal ada orang yang sama ketika miskin bisa sabar, ketika kaya gagal dia. Contohnya misalkan, ini orang lagi miskin-miskinnya, lagi banyak utangnya, ngaji, semangat datang ke masjid. Sambil ngaji, sambil mulai banyak relasinya, mulai bisnis kecil-kecilan, sampai akhirnya besar, sukses, gak pernah ngaji sudah, sibuk dengan bisnisnya. Itu contoh kecil, gimana kalau dia sampai ninggalin sholat. Tadinya semangat sholat, kemudian sukses, jadi nggak sholat. Saya ingat itu, ada pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV itu. Saya jualan, keliling perumahan, perumahannya luas. Ketika saya keliling, saya melewati masjid, tapi waktu sholat masih kurang setengah jam. Saya lanjutkan keliling saya, karena dia setiap hari itu keliling. Kalau sampai jam azan, saya sudah jauh dari masjid itu. Kalau saya mau sholat, saya harus balik ke masjid itu jauh lagi. Gitu. Kira-kira mana yang harus saya pilih? Apakah saya tunggu waktu sholat, tapi setengah jam masih? Kan bisa saya gunakan untuk keliling itu untuk jualan gorengan atau apa gitu. Atau saya lewat aja untuk memanfaatkan waktu. Nanti giliran waktu sholat, saya sholat di mana aja yang saya bisa. Mungkin di jalan atau di tempat kecil, tapi saya nggak jamaah. Gitu. Artinya dia masih galau. Kalau dia ketinggalan sholat jamaah, padahal panas-panas jam 11 atau setengah 12, dia bawa sepeda, jualan. Coba lihat, ada orang yang di kantor, meeting, kerjanya di bawah AC. Kalau dia mau sholat tinggal kamar mandi atau toiletnya juga di kantornya. Bahkan ada fasilitas macam-macam, sudah ada sandalnya, ada anduknya, ada tempat tidurnya, ada masjid kantor, sudah nggak usah keluar itu. Ya nggak sholat kan? Banyak nggak sholat kayak gitu. Artinya mending yang mana itu tadi yang di jalan itu sampai kepanasan, jualannya sedikit. Nah, ada punya kawan juga itu sampai jualan kacamata. Jualan kacamata itu bukan seperti jualan sembako, orang mesti beli itu. Kacamata, apalagi kalau kacamatanya murah gitu, orang nggak pengen beli kan. Dia jualan di pinggir jalan gitu.
Dia bilang, ya Allah, habis waktu saya di sini panas, saya pengen ngaji. Nanti kalau dia ngaji habis maghrib sudah capek sekali, ngantuk gitu. Dia bilang, saya pengen ya Allah Ramadan ini saya nggak jualan kayak begini. Masa lihat ada orang wisatawan tuh berhenti beli kayak gitu. Tapi ya saya mau nggak mau ini pencaharian gitu. Dia pengen mudah-mudahan saya dapat rezeki awal Ramadan segini aja sudah saya nggak akan jualan. Dia sampai kayak gitu. Itu orang miskin sampai ada sebagian seperti itu targetnya. Sementara ada orang duitnya berlebih tapi untuk salat susahnya, naudzubillah. Ya, sampai Allah katakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Allah bilang, perintahkan keluargamu Muhammad untuk salat, sabar dalam memerintahkan mereka untuk salat. Kami tidak ngasih kamu rizki, kami tidak minta rizki kepada kamu, tapi kami yang akan ngasih rizki kepada kamu. Orang kadang nggak sholat alasannya sama. Oh, kita masih kerja. Bukan masalah duitnya nggak ada, duitnya banyak. Tapi masalah hidayah itu mahal. Ya. Maka ketika orang bisa memelihara perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perhatikan dia. Ketika orang dalam kondisi lapang, kok kenal sama Allah, pas dia butuh sekali, Allah bisa perhatikan dia. Ya, tidak hanya sekedar ketika kepepet dia berdoa sampai nangis gitu. Tapi dalam kondisi lapang begini kita bisa zikir, bisa bersyukur, bisa tetap berdoa kepada Allah. Ini yang mahal. Nah, kemudian Nabi SAW menyatakan, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang menjadi takdir, kalau akan kena kamu enggak meleset. Sesuatu yang tidak menjadi takdir tidak bakal kena kamu meskipun dirancang-rancang, enggak bakal. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Seringkali jalan keluar itu muncul ketika sudah kepepet. Wa anna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Baik, hadis ini yang kita sebutkan tadi, ada trik cara seorang mendapat pengawalan Allah. Pengawalan Allah itu caranya bagaimana? Kita pelihara saja ketentuan dan syariat. Kita ingin menjaga agama Allah, maka Allah akan jaga kita. Subhanallah, Ibnu Rajab mengatakan, penjagaan Allah itu bisa diberikan dalam dua bentuk. Yang pertama, agama orang dijaga. Yang kedua, dunianya dijaga. Dan mungkin sekali dua-duanya dijaga sama Allah. Dijaga dunianya bagaimana? Seorang dibuat dia tidak mendapat musibah. Kita nyangka, oh, alhamdulillah anak mau selamat, anak hati-hati di jalan. Kata siapa? Zaman sekarang itu orang di jalan tidak mesti dia harus hati-hati kemudian selamat. Karena kecelakaan itu bisa dari orang lain juga. Ya, ada kecelakaan di arah yang berbeda, rodanya nyamperin kita itu, naudzubillah sudah itu. Ada orang mati kan kena roda lepas tuh. Naudzubillah ya. Orang itu nggak ngerti bagaimana keselamatan dia. Ketika selamat, alhamdulillah, Allah sudah jaga itu. Tadi kita sebutkan, Allah tentukan malaikat jaga orang. Tapi kalau seandainya orang itu sudah ditakdirkan mati, malaikat ninggalin. Malaikat ninggalin. Memang seperti itu. Ini penjagaan yang pertama. Yang kedua, terkadang penjagaan itu dijadikan justru di umur tua. Ketika dia masa muda, berupaya untuk menjaga dan taat kepada Allah, waktu tua kan sudah lemes tuh. Orang kadang bilang nanti saya umroh kalau sudah tua gitu. Nah, jemaah umroh itu kebanyakan tua, padahal kan umroh itu kan berat sekali. Haji juga berat sekali. Kalau seandainya dilakukan anak muda, masya Allah, gampang untuk ngerjakan. Kayak misalkan nih, ada sunnah lari. Ketika di Safa dan Marwah itu ada tempat yang dianjurkan untuk lari. Orang tua nggak bakal sudah, bapak nanti lari ya, sudah repot. Itu lari memang betul lari. Ada namanya harwalah, ada namanya yang jalan-jalan pelan itu apa namanya? Namanya rommel. Ya, namanya rommel. Rommel itu di tawaf pertama, 3 putaran pertama dianjurkan untuk jalan agak cepat, tapi kakinya tidak terlalu lebar. Itu namanya rommel. Nah, itu 3 putaran pertama itu kaki kita itu jalannya langkahnya pendek-pendek tapi agak cepat. Gitu. Itu sunnah. Tapi dalam kondisi padat kita nggak bisa memaksakan. Nanti di sa'i itu ada namanya harwalah, lari memang lari.
Kalau bisa lari, kan tandain itu. Sekarang ditandain dengan lampu hijau dari sini ke sini. Itu kalau bisa lari cepat-cepatnya, lari cepatnya. Memang secara sejarah Hajar ibunya Ismail lari, tapi kita nggak sedang mengikuti Hajar. Kita mengikuti Nabi SAW ketika mengajarkan manasik begitu lari. Orang tua sudah nggak akan diharapkan begitu. Nah, artinya ada juga orang tua yang kuat fisiknya mengalahkan anak muda. Di zaman salaf, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, ada orang yang usianya sampai 100 tahun. 100 tahun. Tapi ternyata dia lebih kuat dari anak muda. Bahkan dia bisa lompat. 100 tahun itu seberapa ya? 100 tahun sekarang itu 70 tahun orang sudah pensiunnya sudah dapat 5 tahun ya. Kalau 56 berarti dia sudah 15 tahun pensiun itu. Udah 70 tahun sudah jalannya Masya Allah tawaduk banget tuh. Pelan-pelan gitu. Ya ini 100 tahun bisa lompat. Masih bisa lompat. Nah ditanya, ini antum Masya Allah ya. Sudah 100 tahun masih bisa kuat, bisa lompat-lompat begitu. Kira-kira kuncinya apa? Dia mengatakan, hadhil jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar fa hafidhahallahu 'alaina fil kibar. Anggota badan ini saya jaga ketika saya masih muda tidak bermaksiat kepada Allah. Ternyata Allah berikan balasan untuk saya, sudah tua saya kuat. Saya pernah ketika jalan di Masjid Nabawi, rumah saya sekitar 3 kiloan dari Masjid Nabawi waktu itu. Saya jalan. Dan saya kalau sudah jalan, saya enggak peduli sama yang lain, saya pengen cepat nyampe. Akhirnya kalau ketemu orang kan kita harus nyapa tuh. Assalamualaikum, gimana kabarnya apa? Anak enggak pengen kayak gitu, akhirnya anak menjauh gitu. Nah, satu saat saya ke Masjid Nabawi, ngelewatin bapak tua. Bapak tua begini, saya salib gini, terus saya menjauh gitu. Biar dia, kita enggak perlu untuk basa-basi lah gitu. Dia deket gitu. Dekat, kemudian dia bilang, "Mahma asra'ta, mastata'ta an tasbiqani." Dia bilang gitu, itu orang tua. Kamu meskipun cepat enggak bakal bisa nyalip saya. Dia orang tua. Itu giginya sudah ada ompong-ompong gitu. Nah, terus anak mau enggak mau saya ngerem kan, saya kenalan sama dia itu. Syekh antum Masya Allah kuat jalan begini. Iya. Saya berhentikan mobil saya 1 kilo dari Masjid Nabawi. Dulu rumah saya di situ. Sekarang ketika perluasan, saya mau enggak mau rumah saya harus jauh, agak 10 kiloan. Tapi nanti saya kalau ke Masjid Nabawi, mobil saya berhentikan di itu 1 kilo karena rumah saya sekitar situ. Terus saya jalan. Cepat jalannya memang orang itu. Dia bilang, anak-anak saya enggak bisa seperti saya. Ya, saya ini tidak punya kebiasaan kayak anak-anak muda zaman sekarang. Minum sembarangan, yang itu yang botolan-botolan itu, yang gas-gas itu saya enggak kenal itu. Kita orang Badu, kita ini orang kampung, orang-orang betul-betul apa adanya. Ya. Kita primitif, enggak apa-apa. Kita makan dari daging kambing dan minum dari susunya. Kemudian kita nggak ngerti kayak anak-anak muda sekarang, habis isya lambat tidurnya sampai malam, besok pagi tidur. Kita nggak ngerti, orang-orang tua kita ini nggak ngerti. Kita ngertinya habis isya tidur sudah, nanti bangun pagi siap kerja. Masya Allah. Dan itu kelihatan sekali. Dia kelihatan segar sekali. Dia umurnya udah 80-an. Masya Allah, 80 tahun masih jalan kaki sampai cepat gitu ke Masjid Nabawi. Jauh Masjid Nabawi itu. Antum kalau sudah sampai di gerbang Masjid Nabawi, kok sudah imamnya mulai baca itu, mungkin antum dapat shaf itu sudah ruku. Ya, dapat shaf itu karena memang lebar ini halamannya. Apalagi di jalan sampai bisa jalan 1 kilo, Masya Allah banget itu. Artinya ada sebagian orang sampai tua pun sehat, enggak sakit-sakitan, itu sudah nikmat luar biasa. Dan bisa jadi karena waktu mudanya jaga. Orang sekarang bilang jaga makanan. Jangan aja jaga makanan, jaga imannya juga. Ya, orang bilang nanti kalau sudah pensiun saya mau sholat. Kalau nggak sampai pensiun gimana? Gitu. Artinya orang begitu. Alhamdulillah sebagian orang ketika dia pensiun akhirnya dekat dengan masjid. Ya, ketika dulu waktu masih menjabat, ya banyak dosanya dia ngerti itu. Akhirnya dia tobat. Kalau dulu pangkatnya di pundak atau di mana gitu, tapi setelah pensiun dia suka ngaji, berdakwah itu. Saya pernah punya kenalan seorang jenderal, dia bilang kita ini kalau lagi ngaji itu kumpul sama mantan-mantan jenderal itu sudah tobat semua itu, biar tidak dipelotok malaikat katanya. Kalau dulu waktu eksis itu kan Masya Allah gitu. Nah, tapi kalau sudah tobat Masya Allah banget gitu. Tapi maksudnya
Ini alhamdulillah ada orang bisa memperbaiki di masa akhirnya. Tapi seandainya dia sholat ketika masih muda, kan lebih kuat. Kalau tarawih misalkan, ada kenalan saya orang tua gitu, dia suka jemput pengajian saya. Waktu dia masih muda, sekitar 30-an tahun dia jadi security. Sampai dipindah-pindah, dipercaya menjadi ketua security perusahaan besar. Nah dia bilang, saya memang terbiasa untuk melakukan aktivitas beberapa jam sebelumnya. Jadi jemput saya itu setengah jam sebelum sholat. Kita masih baru buka, ini kan mau untuk kultum tarawih. Kita masih buka, belum selesai, datang sudah orangnya. Ustaz, saya tunggu. Nah, tapi Masya Allah orang ini, dia disiplin sekali ke bawah. Tapi dia bilang, anak gak ngerti ya, kalau untuk tarawih gak kuat saya. Gak kuat. Saya ini malam itu saya gak bisa tidur panjang. Orang sudah tua itu sudah susah tidur. Tidur sebentar bangun. Jam 1 bangun. Terus ngapain Pak? Ya paling buka HP. Kan daripada itu baca Quran gitu toh. Tapi ini orang zaman sekarang itu waktunya zaman medsos, zaman seret-seret. Orang tua sudah seret-seret HP begini. Ya. Tapi maksudnya beliau cerita, saya ini sholat sudah, saya sholat sendiri sudah. Kalau saya harus sholat di masjid yang 1 juz itu, saya nggak kuat. Ya, 1 juz. Anak muda ini kadang kalau angkat barbel di fitness gitu, Masya Allah kuat ya. Sholat setengah rakaat aja sudah mau duduk aja rasanya itu. Nah, kelihatan makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika tua, kemudian beliau sudah mulai buta, beliau jalan, dengar ada suara kayak batu itu diangkat gitu. Beliau mengatakan, ma haula, mereka siapa? Ternyata dikatakan mereka ini orang-orang yang pengen beradu kekuatan, ngangkat batu gitu, kelihatan kuat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ummalullahi aqwa min haula. Orang-orang yang siap beribadah kepada Allah jauh lebih kuat dari mereka. Ya, anak muda nggak kuat untuk sholat berjamaah, sementara orang tua kok bisa lebih kuat, bahkan kadang-kadang cacat. Kenapa? Karena kuat itu di sini, bukan di badan. Begitu. Maksudnya ada orang yang Allah kasih kekuatan, Allah beri kelebihan dia, tapi karena kekuatan waktu dia masih muda dia jaga, dia hati-hati sekali dengan badannya, maka Allah jaga dia. Ada penjagaan Allah tidak langsung dikasih ke orangnya, tapi dikasih ke anak keturunannya. Dia sudah mati tapi penjagaan itu masih dikasih kepada keluarganya gara-gara dia saleh. Contoh yang disebutkan Ibnu Rajab adalah kisah di surat Al-Kahfi. Ya, ada orang sudah meninggalkan warisan. Warisannya ketumpukan rumah runtuh. Oleh Khidir dibangun, dibenerin gitu. Kemudian yang mengatakan wa amma al-jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Itu tembok yang runtuh itu punya dua anak yang dulu bapaknya soleh, di bawahnya ada warisan. Aku benerin biar dua anak ini bisa memanfaatkan itu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa anak kecil ini dilindungi, bahkan ditolong karena kesalahan orang tuanya. Hufidha bi salahi abihima. Dua anak ditolong karena kesalehan orang tuanya. Walam yudhkar fihima salahan. Anak kecil ini enggak dikenal dengan orang yang soleh. Yang soleh itu bapaknya. Kalau anak kecil dua ini biasa-biasa aja, tapi karena kesolehan orang tuanya ada yang perhatian kepada mereka. Padahal kata Ibnu Katsir, antara orang yang meninggal yang soleh itu dengan dua anak itu ternyata bainahuma wa bainahu sab'atu aba, ada 7 bapak, maksudnya 7 mbah. Artinya dia mbah ke-7 itu. Yang soleh itu mbah ke-7. Tapi ternyata kesolehan itu masih berefek pada keturunan yang jauh sekali. Allah memuliakan orang dengan keturunannya. Dijaga sama Allah. Ini penjagaan yang sifatnya dunia. Penjagaan akhirat luar biasa. Artinya orang dijaga sama Allah agamanya. Ada orang yang sampai di bagian akhir murtad. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang kecil dididik orang tuanya untuk Islam, entah karena nikah dengan orang beda agama, murtad. Gimana? Kira-kira siapa yang tanggung jawab itu? Orang tua jangan gampang-gampang, oh dia sudah besar nanti tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri gimana kalau sampai murtad begitu? Mungkin gak sampai murtad,
tapi jadi nggak beragama. Tadinya pakai jilbab, setelah nikah nggak jilbaban. Tadinya sholat, setelah nikah nggak sholat. Pertanyaan banyak banget itu. Ustadz, anak saya tidak sholat. Apakah saya masih berkewajiban untuk memberi nasihat? Loh gimana, masa nggak dinasehatin? Itu kan sudah tanggung jawab suaminya. Ya antum nggak mau lepas tangan begitu. Lepas tangan, maksudnya saya sudah nikahkan. Dia akan ditanya sama Allah ketika mencarikan jodoh. Kenapa dicarikan jodoh orang yang bikin dia tidak sholat? Ya, bikin nutup aurat atau seterusnya. Nah, orang ketika kadang-kadang pengen bermaksiat, dia pengen bermaksiat ini, tapi Allah pengen jaga dia, maka dibuat maksiat itu tersampingkan, nggak jadi dia maksiat. Dia sudah niat ini, dan barangkali dia kecewa karena mau bermaksiat gagal. Dia sudah pengen nih, mau ngakukan apa saja sudah, mau wal'iyadzubillah berzina, atau mau dia transaksi riba atau yang semacamnya. Sudah mau nih, sudah mau melakukan maksiat. Ternyata nggak jadi. Entah karena orangnya, anda sudah mau tanamkan saham ke orang lain, atau dia mau apalah gitu. Gagal, dia nggak jadi. Dia kecewa. Tapi ternyata itu penjagaan Allah biar dia tidak bermaksiat. Dalam Al-Quran dikatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah itu terkadang membuat pembatas antara orang dengan hatinya. Kata Ibnu Abbas, orang pengen maksiat nggak jadi. Hampir ya. Kalau seandainya jadi maksiat itu akan narik dia ke neraka. Tapi Allah pengen jaga dia. Akhirnya Allah jadikan dia nggak jadi bermaksiat. Padahal dia sudah pengen itu. Nah ini penjagaan Allah. Terkadang sampai diarahkan ke agama. Orang bisa istiqamah itu penjagaan Allah. Nah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ala kulli hal, pembahasan hadis ini agak panjang, termasuk di antaranya masalah takdir ya. Masalah takdir, orang sudah dikawal ya. Orang bisa dikawal. Kalau memang takdirnya orang ini ketembak ya mati aja. Enggak mati ketembak juga kesandung mati gitu. Memang waktunya takdirnya itu. Kalau waktunya takdir seperti itu sudah jalan. Kalau belum takdirnya enggak dikawal juga aman, selamat. Maksudnya ini juga ada pelajaran tentang akidah. Orang itu tidak akan lepas dari takdir, tapi kita diminta untuk melakukan usaha. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, fa fimal amal? Afima jarat al-aqdar wa jaffatis suhuf aw fil mustaqbal?" Kita ini harus beramal, harus beribadah kepada Allah. Untuk melakukan apa? Apakah sesuai dengan takdir atau tidak sesuai dengan takdir tapi sesuai dengan masa depan? Kata Nabi SAW, wa fi jarat al-maqadir wa fi jaffat bil aqlam. Orang beramal itu akan tidak lepas dari takdir. Kata sahabat, fa fimal amal idzan? Kalau gitu ngapain kita beramal? Toh kita sudah ditentukan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Kata Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian beramal saja. Karena orang itu akan diarahkan oleh Allah sesuai dengan catatan takdirnya. Kita kan nggak ngerti takdir kita di mana. Kita hanya berharap kita menjadi ahli surga. Tapi kita nggak ngerti sebenarnya takdir kita bagaimana. Tapi kita punya harapan betul-betul takdir kita termasuk ahli surga. Maka kita beramal dengan amal ahli surga. Semoga kita memang betul-betul dimudahkan untuk itu, kemudian sampai menggapai surga. Baik, ikhwas sekalian, ini yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ini ada pertanyaannya enggak? Ada ya. Baik, silahkan kalau ada yang disampaikan. Ya. Riba dalam bahasa Arab itu artinya berkembang. Ya. Riba itu dalam bahasa Arab artinya berkembang, nambah. Dalam istilah fikih, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman kok ada tambahannya riba. Contohnya bagaimana? Banyak contohnya, masa antum enggak ngerti. Kalau anak pinjam sama antum uang 10 juta. Nanti anak kembalikannya 10 juta apa ada tambahannya? Kalau ada lebih itu berarti riba. Dan riba itu tidak mesti tambahan duit. Enggak ada nominal. Tapi misalkan anak mau pinjam sama antum uang 10 juta. Antum bilang sama anak, aku pinjemin kamu 10 juta, tapi anak punya syarat. Anak pengen pakai rumahmu 2 hari aja karena ada tamu. Itu riba. Ya, karena ada manfaat di situ. Termasuk juga misalkan
Ana mau pinjam sama antum uang 100 juta. Kalau 10 juta mungkin gampang ya, sekali gaji antum kayaknya. Nah, tapi kayak misalkan ana mau pinjam 100 juta. Kata antum, khair, 100 juta enggak apa-apa. Tapi ana minta jaminan. Jaminan apa? Motor deh kasih. Ya khair, ana kasih motor, nanti kalau ana sudah lunasin, ana ambil motornya. Selama motor itu di tempat antum pakai, itu riba juga. Karena ada tambahan gitu. Itu namanya. Iya, sebuah maksiat itu diatur atau tidak, hukumnya tidak berubah ya. Kemudian ridho atau tidak ridho, kita rela atau tidak, maka tidak berubah hukumnya. Ana ketika pinjam sama orang dengan nominal besar, anggap aja 20 juta misalnya, karena ana butuh. Orang tadi bilang sama saya, enggak apa-apa ana pinjemin 20 juta dan kamu mau ngembalikan sampai tahun depan pun enggak ada masalah, tapi ngembalikannya 22 juta. Karena anak butuh, ya sudah, enggak apa-apa. Teken kontrak, tanda tangan. Seolah kita rela dengan itu. Rela kita kan terpaksa. Dan itu sudah melanggar syariat. Itu ceritanya. Kita mau rela juga tetap enggak bisa. Kalau bareng-bareng juga enggak bisa. Maksudnya mau bareng-bareng, ayo sepakat ya. Misalkan sekolahan saya mau minjem ke kantor antum misalkan 10 miliar gitu. Sudah, oke. Tekan kontrak ya, sama-sama sepakat, tanda tangannya sama aja. Ini orang banyak, situ orang banyak, tetap aja namanya praktek kayak begitu ya, tetap nggak boleh. Gitu. Sekarang banyak fenomena hijrah, orang banyak tapi banyak juga yang orang yang berhijrah ini justru dapat kesulitan-kesulitan. Nah, hubungan dengan pengawal Allah itu di mana pengawal Allah saat dia berhijrah itu dapat kesulitan. Iya. Ini pembahasan hadisnya kan belum selesai ya sebenarnya. Di bagian akhir dikatakan wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu kalau bisa orang sabar. Wa annal faraja ma'al karb. Dan jalan keluar itu sering ketika orang sudah terdesak gitu. Hijrah artinya seorang meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan maksiatnya untuk menjadi lebih baik. Dan dia mulai pakai agama istilahnya. Dia tinggalkan pekerjaan haram untuk mendapat rizki dan nafkah yang mubah, halal, dan dia lebih bisa jamin. Tapi kadang-kadang kehilangan profesi itu repot. Apalagi kalau dia sudah sekolah lama, bayar mahal, dan dia sudah dapat posisi, ternyata dia tinggalkan tempat kerjanya hanya untuk jualan gorengan kan. Kayak berat sekali gitu. Tapi yang berlaku adalah firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah kasih jalan keluar dia. Kalau ceritanya orang sukses setelah dia keluar dari kantornya banyak banget. Termasuk mertua ana. Mertua ana dia di kantor keuangan. Oh, orang tuanya mencak-mencak itu, ngamuk-ngamuk dia keluar itu. Sudah sekolah mahal, dapat pekerjaan dan gaji lumayan, malah keluar. Dia keluar jualan bakso. Sukses alhamdulillah, bantu orang tuanya jualan bakso, tapi nggak pengen anaknya jualan bakso kayak dia. Ini bukan jabatan yang perlu diwariskan ini, jualan bakso ini. Ya, dia sudah dapat tempat yang layak, kenapa harus tinggalkan itu? Nggak apa-apa. Anak pengen lebih luas kerjanya, padahal dia tahu kalau di lembaga keuangan itu banyak yang dia nggak suka gitu, sesuai dengan syariat itu. Akhirnya dia jualan, masya Allah, alhamdulillah kasih kemudahan. Dan banyak orang yang begitu. Dia tinggalkan kantornya karena dia khawatir itu yang tidak meridhokan Allah Azza wa Jalla. Dan jualan apa? Sandal, mau buka bisnis kecil-kecilan. Nah, masya Allah, Allah kasih kemudahan. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, tapi butuh sabar. Dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Ada orang yang dia sudah tahu kalau itu salah. Saya kenal orangnya. Dia mengatakan, dia puji tuh orang-orang yang sudah keluar dari ini, dia puji. Ini berani gini. Kalau saya belum berani, ngomong kayak gitu. Saya belum berani. Enggak lama meninggal. Itu sampai teman-teman ngajinya itu sampai menyayangkan. Dia sudah pengen keluar itu, tapi maju mundur.
maju mundur. Saya punya kawan, dia pernah menjadi pejabat direksi sebuah perusahaan terkenal di negeri ini. Kalau kita sebutkan langsung mereknya itu, wah, masya Allah sudah pokoknya ketahuan. Nah, dia ini katanya di tingkat jabatan wakil direktur utama gitu. Bukan direktur utama, di tempat dia lah, di tempat dia. Nah, selama dia sudah merasa nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Wah, banyak sekali penyimpangan lah dalam urusan keuangan apa segala macam. Akhirnya dia pengen keluar, tapi keluarganya masih belum siap. Ini gajinya masya Allah puluhan juta gitu. Akhirnya bos yang di atasnya, dia pengen daftar ke luar negeri, ke perusahaan-perusahaan di luar negeri. Dia daftar, kok yang diterima atasnya juga, yang atasannya itu. Akhirnya dia akan naik ke atas. Dia naik ke atas, waduh sekarang kebijakannya di saya. Saya langsung mau merubah. Berat sekali ini, dari pusat saya mau diapakan ini. Dan memang selama ini sistemnya sudah kayak begitu gitu. Susah sekali. Gak ada pilihan sudah. Bismillah, keluar. Ngomong sama istrinya, ini sudah nggak bisa kita, harus keluar. Keluar dia di luar Jawa itu, kembali ke Jawa jualan baju. Sampai sekarang memang dia belum sukses seperti awal, karena memang orang kalau sudah di sebuah perusahaan apalagi sudah maju begitu, fasilitas sudah tumpuk-tumpuk sudah. Tapi dia bilang, wah saya nggak tenang, nggak nyaman. Dia tinggalkan, kemudian dia jualan baju. Memang lebih butuh kesabaran, tapi dia ngerasa mudah-mudahan ini yang lebih berkah untuk keluarga. Seperti itu. Ya perlu sabar aja. Baik. Ini pengajian sampai zuhur ya. Ya. Pengajian itu yang paling indah di doa subhanakallahumma wa bihamdika. Itu mahasiswa kalau dengar itu ngantuknya hilang semua. Ya. Baik, ana kira kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.